Oke, di video kali ini aku pengen cerita aja ke kalian pengalaman aku pakai iPhone 14 Pro Max sampai layarnya itu green screen. Ini mungkin ada yang ngalamin juga ya buat kalian yang HP-nya seri 13 ke atas itu green screen, dan itu pasti ngeselin banget karena mahal gitu loh. Buat bayar servisnya, buat bayar ganti LCD-nya, itu bisa dapat iPhone baru. Ini aku mau cerita dulu ya, ini pengalamanku sendiri gitu loh. Jadi, untuk iPhone 14 Pro Max ku, ini aku beli di tahun 2022 dan sekarang udah 2025. Ini rusaknya tuh waktu akhir tahun 2024. Jadi udah lumayan lah, 2 tahun itu baru green screen. Sebelum aku beli, ini juga aku udah lihat gitu loh, review orang-orang iPhone 13-nya green screen, 14-nya green screen. Terus aku mikir kayak, ini beneran aku bakalan beli atau enggak gitu kan untuk kebutuhan konten. Tapi yang aku lihat itu ada review katanya yang kena green screen itu cuman yang iPhone 14 biasa. Itu yang aku tonton awalnya. Tapi ternyata iPhone 14 Pro Max juga kena. Ya udah 2 tahun, it's okay gitu kan. Karena udah lumayan gitu loh. Aku udah pakai konten sampai HP-nya panas. Terus pokoknya udah hampir babak belur lah aku pakai si iPhone 14 Pro Max-nya. Terus ya udah, aku bawa servis. Ini aku kasih lihat ke kalian dulu ya. Awal mulanya itu waktu siang itu aku lagi ya biasalah scrolling. Terus tiba-tiba di layarnya tuh kayak ada glitch-glitchnya gitu loh. Jadi kayak ada glitch hitam putih, ada hijau, ada hitam putih, tapi dia pindah-pindah gitu posisinya di bagian layarnya. Terus aku mikir, waduh ini kenapa gitu kan? Apa gara-gara aku belum update iOS? Akhirnya aku update iOS kan. Ya udah, update iOS. Sore baru kelar, terus aku lagi sambil makan, aku cek HP-ku, tiba-tiba kalian tahu, itu bukan green screen, tapi dia awalnya tuh hitam putih. Jadi bergaris-garis hitam putih di layarnya, terus waduh ini kenapa gitu kan. Terus aku mikir kayak, wah ini mungkin karena baru update iOS ya, masih aman-aman aja nih kali nggak green screen. Terus akhirnya itu aku restart paksa. Setelah aku restart paksa, nyala itu baru layarnya stuck di hitam putih, belum hijau sama sekali. Bener-bener hitam putih banget gitu loh, belum hijau sama sekali. Seiring berjalannya waktu, akhirnya aku kontak temanku yang teknisi iPhone di kotaku. Jadi ya apapun kerusakan iPhone yang bener-bener parah, yang handle dia gitu loh di kotaku. Terus akhirnya katanya coba dibawa aja ke counter. Akhirnya dibawa ke tempatnya dia, karena kalau dibawa ke iBox itu pasti lama. Terus bayarnya lebih mahal. Terus pengerjaannya juga lebih lama gitu loh, dari pengalaman yang aku lihat orang-orang yang pada servis di iBox. Cuman nggak tahu nih, mungkin lebih cepat gitu. Coba kalian cerita pengalaman kalian itu servis di iBox itu gimana? Apakah beneran lama atau cepat? Terus ya udah, aku bawa nih ke tempat temanku. Di perjalanan itu baru aku mau lihat HP-nya udah hijau, dan hijaunya tuh garis-garis, bukan yang full hijau gitu. Jadi hijau garis-garis. Terus akhirnya aku bawa ke sana. Terus ya udah, aku servis. Jadi katanya ini untuk yang seri ceritanya dia nih sebagai teknisi iPhone. Jadi emang seri iPhone 13 ke atas itu rawan green screen. Mau itu yang biasa, apalagi yang Pro dan Pro Max-nya. Karena itu untuk LCD-nya, untuk produsen ya sebutannya, produsen LCD-nya, kan itu macam-macam ya. Ada yang Samsung, ada yang Toshiba mungkin katanya, sama ada yang LG. Nah, yang bermasalah green screen ini, itu yang LG. Coba kalian correct me if I'm wrong. Kalian tulis aja di kolom komentar. Salah bang, yang benar ini. Kalian tulis aja ya, karena aku udah lupa nih. Setahun yang lalu lah, bulan Desember gitu, aku udah lupa. Jadi katanya gitu. Jadi produsennya tuh kayak kurang support gitu loh untuk LCD-nya itu. Jadi kayak bermasalah green screen. Akhirnya ya udah, banyak iPhone itu yang kena green screen. Kita kan yang beli, mau kita beli ori di iBox atau kita beli second, kita kan nggak tahu gitu ya. Itu kita dapatnya itu LCD-nya keluaran LG atau Samsung. Kalau kata temanku, itu yang Samsung itu baru yang bagus banget. Nggak bakalan ada yang namanya green screen. Nah, kita kan nggak tahu gitu ya. Kecuali kalau kita connect ke PC, ke laptop, itu ada softwarenya, kita bisa cek LCD-nya itu keluaran mana. Sedangkan kalau kita beli di iBox, itu kan harus kita bayar dulu baru bisa buka kotaknya kan. Bener kan? Nah, ya udah gitu loh. Akhirnya dia aja nih temanku, itu dari iPhone 12 itu dia nggak ganti-ganti. Karena ya dia takut juga green screen, karena data-datanya penting. Sama kayak aku. Akhirnya
ya udah aku minta untuk ganti LCD aja karena ada opsinya itu untuk di jumper katanya kalau nggak salah. Jadi kayak di servis biasa itu bayarnya pun itu mahal, bayangin. Untuk jumper servis iPhone-nya itu bayar 2 juta sampai 2,5 di kotaku. Terus ternyata nggak bisa di jumper, solusi akhirnya ya udah ganti LCD. Dan ganti LCD-nya ini yang bukan yang copotan, karena copotan tuh susah nyarinya dan itu mahal banget. Akhirnya aku ganti yang KW Super gitu. Bayarnya kalau nggak salah 7 jutaan. Dan itu berasa banget bedanya gitu loh. Kalau nggak pakai yang ori sama yang pakai yang ori sama yang KW Super itu beda banget dari kecerahan layarnya. Ini kalian lihat sendiri ya. Terus untuk tampilan bezelnya itu lebih gede, lebih lebar di bagian sini ada. Ini warnanya tuh bener-bener beda banget guys. Jadi untuk warnanya ini bener-bener beda banget. Kalau yang orinya tuh tajam, sedangkan kalau yang KW Supernya ini kayak agak-agak buram. Kalau misalkan kalian udah terbiasa pakai yang tajam gitu layarnya ya, itu berasa beda banget nih. Untuk kualitas layarnya itu kayak gimana. Terus untuk tampilan Dynamic Island-nya di bagian sini nih. Kalian bisa lihat tampilan Dynamic Island di bagian sini tuh. Ini lebih menonjol gitu loh. Terus ada bagian garis di bagian bawahnya. Dan untuk LCD-nya ini juga lebih timbul. Ini aku coba buka ya, bisa nggak ya? Nah, bisa. Jadi sebelumnya itu agak ribet buat bukanya. Tapi sekarang ini lebih gampang. Mungkin karena udah diservis ya. Jadi untuk LCD-nya itu lebih timbul. Ini udah aku pasangin tempered glass juga. Jadi lebih timbul lagi gitu loh. Nih, kalian bisa lihat nggak? Jadi ini lebih timbul. Yang biasanya kalau misalkan aku pakein hard case, ntar lu, aku pasang dulu hard case-nya. Jadi kalau misalkan dipasangin hard case itu, kalau dibalik kayak gini, si layarnya itu nggak bakalan nyentuh sama meja. Sedangkan setelah diganti LCD-nya, terus dipasangin tempered glass, ini kena dong layarnya ke meja. Tapi ya tenang-tenang aja gitu loh, karena kan ini udah pakai tempered glass. Jadi bener-bener berasa beda banget gitu loh. Setelah ganti LCD ke LCD-nya yang KW Super. Kalau yang ori itu lebih mahal katanya dia, itu sampai 10 juta mungkin ya, atau sampai belasan juta kalau misalkan ke kotaku. Jadi makanya pakai yang KW Super aja, karena kan LCD gunanya cuma buat nampilin ini aja. Apa dari tampilin dari sistemnya itu kayak gimana. Nah, untuk kameranya ya nggak ada masalah. Kamera, untuk speaker, dan lain sebagainya itu nggak ada masalah. Yang minusnya itu cuma di warnanya doang, nggak setajam sebelumnya. Untuk true tone-nya itu aktif, dan masalah-masalah lain yang aku alamin setelah ganti LCD itu sejauh ini nggak ada, aman-aman aja. Jadi itulah pengalamanku untuk pakai iPhone 14 Pro Max-ku selama 2 tahunan lebih. Sampai akhirnya green screen. Ini buat kalian yang HP-nya pernah green screen, coba kalian cerita di kolom komentar itu HP kalian iPhone berapa, terus itu kalian udah pakai berapa lama, kalian ganti LCD atau enggak, coba kalian cerita di kolom komentarnya. Jadi segitu aja videoku kali ini. Ceritain pengalamanku pakai iPhone 14 Pro Max sampai layarnya green screen. Ini buat kalian, kalau ada cerita juga kalian coba tulis di kolom komentarnya. Jadi segitu aja buat videoku kali ini. Buat kalian yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe supaya aku semangat terus nih buat bikin konten ke kalian setiap harinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya and see you guys. Dah.